Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Ruman, katanya Utsman bin Affan keluar bersama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma mengikuti jejak Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Mereka berdua masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendakwakan Islam kepada mereka, membacakan untuk mereka Al-Quran, memberitahu mereka mengenai hak-hak Islam, dan menjanjikan kepada mereka kemuliaan dari Allah. Maka keduanya pun masuk Islam dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman berkata, "Wahai Rasulullah, aku baru saja sampai dari Syam. Ketika kami berada di antara Ma'an dan Az-Zarqah, kami seolah-olah tertidur dan bermimpi. Tiba-tiba kami mendengar seruan, 'Wahai orang-orang yang sedang tidur, bangunlah, karena sesungguhnya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah muncul sebagai rasul di Mekkah. Maka kami pun datang ke sini dan mendengar berita mengenai engkau.' Adapun keislaman Utsman terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Darul Arqam atau rumah Al-Arqam." Riwayat tersebut memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat dalam usaha dakwah. Apabila usaha dakwah dijalankan dengan sungguh-sungguh dan pengorbanan yang ikhlas dengan tertib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan asbab-asbab lain untuk menjadi sumber hidayah bagi manusia. Sebagaimana pengorbanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang awal-awal memeluk Islam di Mekkah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mimpi sebagai asbab untuk keislaman Utsman bin Affan dan Talha bin Ubaidillah. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar, katanya Ammar bin Yasir radhiyallahu an berkata, "Aku berjumpa dengan Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu di depan pintu rumah Al-Arqam, dan ketika itu Rasulullah alaihi wasallam sedang berada di dalamnya." Ammar berkata kepada Suhaib, "Apa yang kau inginkan?" Maka Suhaib berkata kepada Ammar, "Apa pula yang kau kehendaki?" Ammar menjawab, "Aku ingin berjumpa dengan Muhammad dan mendengar pembicaraannya." Suhaib berkata, "Aku pun mempunyai keinginan yang sama." Kemudian kami bersama masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendakwai kami tentang Islam. Tak lama kemudian kami pun memeluk Islam dan tinggal di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga petang hari. Setelah itu kami keluar dengan merahasiakan keislaman kami itu. Sedangkan keislaman Ammar dan Suhaib terjadi setelah lebih dari 30 orang laki-laki telah masuk Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Khubayb bin Abdurrahman, katanya As'ad bin Surarah dan Zakwan bin Abdul Qais pergi ke Mekkah untuk menemui Utbah bin Rabi'ah, guna untuk menentukan siapa yang lebih utama dari keduanya. Ketika mereka mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam mendakwakan Islam kepada mereka berdua dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Maka mereka berdua memeluk Islam dan tidak jadi menemui Utbah bin Rabi'ah. Lalu kembali ke Madinah. Mereka berdua adalah orang pertama yang tiba di Madinah dengan membawa Islam. Alhamdulillah hadirin yang mulia, itulah beberapa kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Semoga apa yang kita dengarkan berkesan dalam hati dan siap amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.